Kita udah lama trading, udah banyak banget kita hasilin profit gitu ya. Tapi kita sering lupa atau bahkan ada yang nggak tahu apa aja sih prinsip-prinsip analisa yang ada di trading forex. Audio Jungle. Audio Jungle. Oke guys, kembali lagi bersama saya Fajar Prawira. Saya bakal jelasin tentang prinsip-prinsip analisa yang ada di trading forex. Oke, jadi guys, salah satu kunci dari kesuksesan trading adalah kita harus memahami mengapa suatu pergerakan terjadi di pasar. Jadi, misalnya ketika kita melihat harga turun, nah kita harus bisa menyelidiki kenapa harga itu turun. Faktor-faktor penggerak dapat berasal dari aspek fundamental, teknikal, sentimen pasar, maupun intermarket. Nah, apa aja prinsip-prinsip yang ada di trading forex? Yang pertama adalah faktor yang menggerakkan pasar. Salah satu kunci kesuksesan seorang trader adalah memahami mengapa ada pergerakan di pasar. Jadi, misalnya kita melihat suatu harga turun, nah kita harus bisa menyelidiki kenapa harga itu turun. Jadi ada dua faktor ya. Penggerak dapat berasal dari aspek fundamental, teknikal, sentimen pasar, ataupun intermarket. Nah, penting pula kita bisa memahami yang pertama, faktor-faktor penggerak pasar dalam suatu waktu itu selalu bermacam-macam. Nggak ada pergerakan harga yang hanya dipacu oleh satu sebab aja. Lalu yang kedua, pengaruh faktor-faktor tersebut itu akan terus berubah-ubah dari waktu ke waktu. Contohnya, dolar Amerika Serikat merosot terhadap pasangan euro. Nah, karena adanya data pengangguran yang sangat meningkat di Amerika dengan tanpa adanya peningkatan suku bunga. Lalu tiba-tiba keadaannya berbalik. Harga dolar Amerika ternyata merosot. Ada apa gerangan? Nah, ini belum tentu hasilnya karena satu sebab saja. Jadi, artinya ini bisa terjadi oleh beberapa faktor seperti fundamental tadi, lalu juga teknikal, sentimen pasar, bahkan intermarket yang tadi kita ketahui. Yang kedua adalah mengetahui konsensus pasar. Jadi setelah kita mengetahui pergerakan pasar, selanjutnya adalah kita harus mengetahui pandangan umum tentang pasar ya, atau tentang pelaku pasar, atau kita sebut sebagai konsensus. Sebaiknya jangan memaksakan pandangan kita ya, karena pelaku pasar itu sangat banyak. Bukan hanya keputusan kita untuk mengendalikan market, tapi market yang bisa dikendalikan itu adalah market dari para pelaku pasar yang banyak. Bagaimana cara mengetahui konsensus pasar? Yang pertama, dari segi fundamental, biasanya dilihat dari proyeksi kesehatan ekonomi keamanan suatu negara dalam suatu waktu jika dibandingkan dengan periode sebelumnya. Dan yang kedua, dalam analisa teknikal, trader dapat melihat kekuatan buyer dan seller atau supply and demand pada grafik harga. Prinsip analisa forex yang terakhir atau yang ketiga adalah menyimpulkan apakah kondisi pasar cocok untuk kita trading. Jadi, analisa forex ini tidak berhenti hanya sebatas penggerak pasar atau konsensus pasar, melainkan diharapkan kita bisa menghasilkan kesimpulan untuk melakukan entry atau tidak. Jika kita ingin melakukan entry, kita harus bisa memahami kapan posisi yang tepat untuk kita melakukan entry posisi. Dan setelah melakukan entry posisi, kita pun harus mengetahui di mana letak exit yang cocok dalam posisi yang sudah kita entrykan tadi. Lalu berbagai cara analisa ini merupakan seni ya menurut saya untuk mengetahui latar belakang pergerakan harga pasar finansial. Serupa dengan seni, setiap orang bisa mengembangkan gaya ataupun metode tradingnya masing-masing. Nah, walaupun kita berguru dengan guru yang sama, belum tentu hasilnya pun sama. Karena apa yang sudah kita tiru dan kita praktekkan itu belum tentu sama juga dengan apa yang sudah diajarkan oleh guru kita. So, jadi satu hal yang pasti ya bagi trader pemula adalah kita perlu mengetahui dulu
cara melakukan masing-masing jenis analisa forex sebelum melakukan entry posisi. So, jadi itu adalah 3 prinsip analisa forex yang bisa kita kembangkan dan bisa kita jadikan satu pedoman bahwa ketika kita akan melakukan entry posisi, kita harus ingat dengan 3 prinsip tadi. Yang pertama, bagaimana faktor yang menggerakkan pasar. Lalu yang kedua, bagaimana sentimen atau konsensus pasar itu terjadi. Lalu yang terakhir adalah kita harus membuat kesimpulan apakah kita akan melakukan trading atau tidak. Oke, saya Fajar Prawira. Sampai jumpa di video berikutnya. Be wise to be trader and see you.